satu hal yang kamu boleh minta dan pasti dikasih sama Tuhan, kamu minta apa? Abang istri 3. Begitu dong. Belum jawab. Ya, Mas. Jalan-jalan ke surga. Tolong Ali ambilkan pisau saya. Langsung ke surga. Beres. Itu yang kamu mau. Ya. Oh Ali, tolong pisau atau gergaji Ali. Hebat orang ini. Terima kasih, silakan dulu. Lampa. Ini bukan pemain bola. April lampa. Ya, silakan April. Kalau satu hal Tuhan akan kasih pada kamu pada bagian ini, kamu minta apa? Permintaan yang sangat sederhana. Dia mau shopping aja. Jadi habis ini pergi ke Sri Ratu, kamu beli 2 cherry 1, ya udah selesai. Terima kasih. Silakan dulu. Kita bisa minta apa saja ya, betul kan? Bisa minta apa saja. Tapi tentunya saya tahu April pasti bergurau lah itu, ya pasti bergurau. Pasti kita akan berpikir kenapa? Karena hanya satu yang Tuhan kasih. Pasti kita mikir dulu ya, apa ya? Tentunya kita tidak mau gegabah, bukan seperti gurauannya April begitu ya. Hanya shopping, nggak mungkin. Pasti dia akan meminta sesuatu yang lebih. Kalau shopping pun ya minta uang 30 triliun untuk shopping, ya begitu ya. Jadi nggak main-main, karena cuma satu yang diizinkan oleh Tuhan, cuma satu. Dan Tuhan pasti kasih. Wah, ini precious banget. Jadi saya tanya, di depan ini ada 3 gadis centil. Boleh silakan berdiri. Kamu teriak namamu, kamu nggak ada sana? Nggak ada sana. Ya, serius. Kamu menghadap sana. Teriak namamu. Namaku Maria. Oke, kamu minta apa Maria? Minta keluarga dipulihkan. Dia minta keluarganya dipulihkan. Bagus kan? Luar biasa. Berikutnya, ya, sebut namamu yang keras. Nama siapa? Sekina. Ada kemuliaan. Ya, dia pengen sukses. Sukses itu maksudnya gimana? Suami Ju. Oke, berikutnya. Nama saya Astri. Saya ingin hidup bahagia. Saya jadi sekalipun nanti ya suaminya tingginya cuma 1 meter, ya bahagia. Sudah cuma 1 meter, giginya ompong di depan, nggak ngomong gigi begitu, ya tetap bahagia. Hati-hati loh ya kalau berdoa ya. Hati-hatinya begini, jangan sampai nanti iblis tuh dia kita bahagia ya sudah kasih apa itu suami yang kurang. Nah, makanya hati-hati ya, bagi kurang tinggi gitu maksudnya. Ada saya lihat di Balikpapan itu dia bekerja di sebuah hotel dan kebetulan saya menginap di sana, tingginya hanya sekian. Dan dia bisa hidup bahagia. Ya, kamu mau menikah sama dia? Katanya mau hidup bahagia. Dia bahagia loh dapat kamu. Oke, sekarang saya mau kasih tahu apa yang Alkitab katakan mengenai satu orang yang kita sudah sangat kenal yang namanya Salomo. Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, silakan dicari ayat yang ke-5. Tolong Amos bacakan yang keras ya, karena Amos suaranya kecil. Ayat yang ke-5 bagian B, mulai berfirmanlah Allah. 1 Raja-Raja pasal 3
ayat yang kelima bagian B. Silakan. 1 Raja 3 ayat 5b. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Tadi saya memberi pertanyaan kepada kalian semua. Kalau Tuhan memberi kamu satu hal, kamu minta apa? Ya kan? Nah, di sini pertanyaannya berbeda sebenarnya. Tuhan berkata kepada Salomo, berkata begini, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Dengan kata lain, kamu boleh minta apa saja, dan tidak cuma satu. Apa saja, dan tidak cuma satu. 2 boleh enggak? Boleh. 3 boleh. 7 boleh. Berapapun boleh. Tuhan tidak membatasi. Tapi luar biasanya, Salomo hanya menjawab satu hal. Saya sempat berpikir, kok bisa begitu ya? Kenapa Salomo hanya meminta satu? Mungkin kalau saya yang ditanya, umpamanya saya jadi Amos, ya, maka saya akan membuat list atau daftar yang panjangnya 3 km. Ya, sebagai seorang Amos yang belum menikah, saya pasti meminta istri yang paling baik sedunia. Orang istri yang paling baik sedunia itu bagaimana loh? Ya, kamu membuat definisi sendiri. Apalagi aku pengen menjadi orang yang paling kaya sedunia. Boleh kan? Boleh kan? Apalagi aku akan menjadi, kepengen dikasih sama Tuhan, orang yang paling kuat sedunia. Boleh nggak? Boleh. Wah, kalau Salomo membuat list yang begitu, dan itu banyak listnya, sebelum ngomong sama Tuhan, ini Tuhan listnya, kita mikir dulu, apalagi ya yang masih kurang ya. Ya, kalau nanti Tuhan memberkati dengan pekerjaan, aku pengen pekerjaannya yang menyenangkan. Ya, seperti tadi, kepengen hidup bahagia. Hidup bahagia itu bagaimana? Terlalu abstrak. Apakah kalau dikasih rumah ukuran 1 kali 1 meter bahagia? Saya nggak tahu. Tapi itu perlu dijabarkan lagi. Ya, berdoa yang lebih terperinci. Tapi luar biasanya, Salomo hanya menjawab satu, dan inilah jawaban Salomo. Kita akan lihat jawaban Salomo itu ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini apa? Hati yang apa? Hati yang apa? Paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Biasa saya pikir. Dan saya masih belum orang Semarang bilang belum belum dong, belum mengerti. Sampai di sini saya masih belum mengerti. Kita tahu ceritanya, singkat cerita bahwa akhirnya Tuhan mengabulkan permintaannya. Betul? Setelah Tuhan mengabulkan permintaannya, kita lihat di perikop berikutnya. Jadi Tuhan memberikan hikmat sesuai dengan yang diminta oleh Salomo, dan kemudian Tuhan memberi tes, ujian untuk membuktikan bahwa Raja Salomo ini mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ujiannya apa? Ada 2 perempuan sundal yang berkelahi. Ketika mereka berkelahi, singkat cerita mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Lalu mereka ini datang kepada raja dan ngomong begini, si A, perempuan sundal yang pertama, berkata,
Tuan, kami berdua ini memiliki seorang bayi, seorang anak kecil. Dan yang terjadi adalah ketika malam hari dia entah meniduri apa ini namanya bayinya, akhirnya pokoknya bayinya mati. Dan si B menukar bayi itu dengan bayinya si A. Itu versinya si A. Tapi versi si B mengatakan, oh no, itu tidak benar. Yang benar adalah yang hidup itu bayiku. Bayinya dia mati. Dia yang salah, dia yang menghiduri atau ya intinya anaknya mati. Dia yang menukar. Kalau kita jadi Raja Salomo gimana? Apa yang akan kita lakukan? Kalau sekarang kejadian itu terjadi di tahun 2017, sangat gampang. Gimana caranya? Tes DNA. Paling gampang tes DNA. Ya, mungkin dari golongan darah aja sudah tahu kalau si B golongan darahnya A, kemudian tiba-tiba anaknya golongan darahnya A itu sudah ketahuan. Kalau si A golongan darahnya O dan anaknya si B itu golongan darahnya O, pasti itu anaknya si B, bukan anaknya si A. Itu mungkin bisa tahu, tapi yang lebih akurat adalah dengan tes DNA. Tapi zaman itu orang tidak tahu golongan darah apa. Orang tidak tahu bagaimana caranya tes DNA. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba hikmat Tuhan yang baru saja diberi muncul dalam pikirannya. Orang nggak pernah menyangka pada waktu itu. Tiba-tiba dia mengatakan, "Hei pengawal, sini, bawalah pedang." Setelah pedang itu dibawa, mana bayinya? Dibawa bayinya, digendong sama si Raja Salomo, dan dia katakan, "Baiklah, karena kalian ribut, ini bayi yang masih hidup ini, maka aku potong jadi dua. Dari atas ke bawah begini, kamu dapat yang sebelah kanan, yang lainnya dapat yang sebelah kiri." Dan tiba-tiba yang ibu sesungguhnya menjerit, "Jangan, aduh, Tuhan, jangan Tuhan, kasihkan anakku Tuhan." Yang paling ketakutan, masa anakku dibelah jadi dua? Ya, Bukhtar mengatakan, masa Kristi dipotong jadi dua? Jangan, kasihan Kristiku yang cantik, udah kasih aja sama dia, tidak apa. Aku lebih baik merelakan anakku, tapi anakku tidak mati, daripada anakku dipotong jadi dua. Nah, sementara ibu yang jahat mengatakan, "Oh, that is brilliant. Ini ide yang sangat cemerlang. Daripada anakku mati, anaknya dia masih hidup, lebih baik dua-duanya mati." Baik Raja, saya pikir Raja adalah seorang yang bijaksana. Kenapa? Karena anak-anak dibelah jadi dua. Dan dari situ Raja langsung mengatakan, "Memang aku bijaksana, dan oleh sebab itu kamu masuk penjara." Itulah kebijaksanaanku. Kenapa begitu? Karena dia tahu, Raja langsung tahu. Raja langsung tahu kalau yang jahat itulah yang menghendaki anaknya dipotong jadi dua. Sementara ibu yang sesungguhnya yang berteriak, "Jangan tadi." Betul? Saya berpikir ulang, andai kata pada waktu itu ibu yang jahat berkata, yang berperang, "Oh jangan, itu anakku kasihan." Lalu bagaimana ya? Apa yang akan terjadi? Pernah nggak bayangkan begitu? Bisa jadi kan? Jadi itu yang jahat itu licik gitu. Dia berpikir, ini kalau dipotong jadi dua, ya nanti ketahuan lalu kalau aku yang jahat. Sekarang kamu harus berpura-pura
menjadi orang yang baik dan mengatakan, jangan tuanku, apakah raja akan memberikan anak itu kepada dia? Menurut saya tidak, karena hikmat Tuhan itu tidak bisa ditipu. Amin. Amin. Oke, kita lihat ayat yang kelima. Kita ulang mundur. Ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam apa? Dalam apa? Mimpi. Ternyata apa yang Tuhan tadi katakan itu hanya mimpi. Siapa yang pernah mimpi di sini? Semua pernah mimpi kan? Mimpi apa kan? Kejatuhan durian. Iya. Enggak apa? Mimpi apa? Banyak. Oke. Mimpinya banyak, bukan bebek ya. Banyak, bukan ayam. Banyak. Kamu mimpi juga? Mimpi apa? Banyak juga. Wah, ternyata di sini semua yang bermimpi mimpinya banyak. Bukan ayam, bukan tikus, bukan, mimpinya banyak. Kamu pernah mimpi juga? Pernah. Mimpi apa? Banyak juga. Enggak ya? Bisa macam-macam ya. Doni pernah mimpi nggak? Apa? Mimpi apa Doni? Nah, ini macam-macam, bukan banyak. Ada bedanya, macam-macam. Saya ingin memberitahukan Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Tapi apakah kita mengerti, tanggap, maksud ngeh? Orang Semarang bilang ngeh atau dong. Tahu tidak kita kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita? Beberapa hari yang lalu, beberapa malam yang lalu ada lampu mati, betul? Dan tiba-tiba yang menyala hanya lampu di lantai 3 cewek, yang di cowok mati semua. Lalu saya iseng di grup WA, saya iseng, apa tahu yang Tuhan sedang sampaikan kepada kalian? Masih ingat? Ada yang menjawab apa? Wi-Fi opa. Emangnya dengan Wi-Fi kenapa? Emangnya kenapa? Dengan Wi-Fi kenapa? Game. Gak main game? Kalau main game kemalaman, besok paginya nggak bisa datang doa pagi. Tuhan lebih senang kita datang doa pagi atau main game? Yang mana? Kenyataannya kita lebih senang main game atau main doa pagi? Kan sama permainan. Yang mana kita lebih senang? Ketika lampu mati, reaksi kita pertama apa? Waduh, mati. Langsung teriak-teriak, opa tolong lampunya gimana ini? Kayak Elo kehilangan mainan dan langsung gitu, teriak langsung. Apa mainanku diambil ke Amos. Ya, benar nggak? Ada apa dengan Wi-Fi? Ada apa dengan internet? Internet mati jam berapa? Ada Kak Ari di sini ya. Mana Kak Ari? Ya? Kak Ari mati jam 11. Enggak ya? Jam 11. Menurut saya jam 11 sudah cukup malam itu. Mungkin perlu dikurangi. Saya nggak tahu. Jam 10 gitu ya. Bagaimana kalau dikurangi jam 10? Jadi jam 10 matinya. Nah, kenapa teriak kalian? Ada apa dengan Wi-Fi? Atau hari kita buat peraturan aja, Wi-Fi bayar gitu ya, supaya kita cepat kaya hari ini. Ada apa dengan Wi-Fi? Suatu saat ada seorang anak, ketika ditanya sama ibu gurunya, kamu kalau besar mau jadi apa? Ada satu anak bilang, saya mau jadi ibu dokter. Yang satu lagi berkata, saya mau jadi insinyur. Kalau ada satu orang anak, jawabannya aneh. Dia katakan apa? Aku mau jadi
smartphone. Bisa nggak orang jadi smartphone? Nggak bisa. Orang bisa jadi dokter, jadi insinyur, jadi pendeta, jadi apa saja bisa. Tapi jadi smartphone nggak bisa. Tapi kenapa anak ini menjawab, aku mau jadi smartphone? Lalu si ibu guru bertanya kepada anak tersebut, kenapa nak kamu kok mau menjadi smartphone? Dia katakan, di rumah papa mamaku gak sayang sama aku. Aku pengen disayang oleh papa mamaku, dan aku mau jadi smartphone karena smartphone paling disayang sama papa mama. Waktu makan mereka makan smartphone. Di kamar mandi smartphone dinyalakan, ada suara lagu puji-pujian atau apa. Ke kantor dia bawa smartphone. Smartphone yang ketinggalan sudah jauh, pulang balik untuk mengambil smartphone. Aku ngajak mainan papaku bilang harus sibuk, ada bisnis melalui smartphone. Dengan kata lain, si anak ini karena kepingin disayang oleh orang tuanya seperti smartphone, maka dia mengatakan, aku ingin menjadi smartphone. Ada apa dengan Wi-Fi? Did God speak to you something? Apakah Tuhan berbicara kepada kalian ketika lampu mati? Apakah Tuhan masih berbicara kepada kita pada hari ini? Menurut saya ya, saya percaya. Dari mana saya tahu kalau saya harus membangun gedung ini? Kalian jangan pernah berpikir bahwa Pak Handoko itu kaya raya. Memang betul, Pak Handoko itu kaya raya karena Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa lahir-lahir itu Pak Handoko sudah lahir dan kemudian ketika lahir itu dilahirkan langsung pakai kacamata emas, pakai jam Rolex, bawa mobilnya keluar dengan mobil Mercy. Oh tidak, tidak. Jadi Pak Handoko memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang bernama Yesus Kristus, yang pernah mati di atas kayu salib, yang bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita sekalian, yang hari ini, saat ini hadir di tengah-tengah kita dan bertanya satu hal, apa yang kau inginkan daripadaku, kepada kita semua. Apakah dia masih berbicara kepada kita? Bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Ayat 5 dengan jelas, Raja Salomo diberi petunjuk, diajak ngobrol sama Tuhan karena dia masih muda, dia seorang raja yang menurut saya masih culun, masih ya seperti kalian menurut saya, inexperienced, belum berpengalaman sama sekali. Dan Tuhan berbicara melalui mimpi. Di dalam Alkitab ada banyak hal yang Tuhan bisa nyatakan kepada kita. Hal apapun yang Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita, di antaranya melalui mimpi. Siapa lagi yang Tuhan berbicara melalui mimpi di dalam Alkitab? Yusuf, betul kan? Kamu jangan balik melalui jalan yang sama, kamu pergi melalui jalan yang berbeda. Karena Herodes kepingin membunuh anakmu. Ketika dia mau menceraikan calon istrinya, karena dia sudah bertunangan pada waktu itu dengan Maria, bukan dengan yang Maria dia. Dia ditegur oleh Tuhan dalam mimpi, jangan pernah kau menceraikan istrimu. Tuhan berbicara melalui mimpi di antaranya. Tidak berarti setiap mimpi datangnya dari Tuhan. Ya, tadi kalau dia bermimpi makan durian, wah sudah lama tidak makan durian ya. Kemudian keluar, dia lihat Pak Kuntal lagi makan durian, misalnya begitu. Nonton TV, iklannya tentang durian. Terus dia mimpinya dia membeli 1 karung durian. Pertanyaan saya, apakah Tuhan ingin dia membeli durian? Belum tentu.
Bisa jadi, tapi belum tentu. Karena apa yang kita pikirkan di sini itu bisa masuk di dalam pikiran alam bawah sadar kita, dan kemudian itu bisa ke bawah di dalam mimpi. Contohnya, kalau anak kecil, contohnya Elo aja, kalau dia itu main kelereng terus, pagi siang sore main kelereng, pasti kalau dia mengigau, kalau dia ngelindur malam hari, dia pasti akan teriak, "Papa, papa, mana kelerengku? Kelerengku diambil ke Amos," misalnya. Seperti itu. Bisa terjadi. Kenapa? Karena terbawa ke alam bawah sadar. Tapi yang jelas, kita mesti harus tahu bahwa Tuhan berbicara melalui apa? Melalui firman-Nya. Amin. Oleh sebab itu saya dan Pak Mutar selalu menganjurkan kepada kalian semua, read the Bible every day. Every day. Setiap hari. Kenapa? Ada banyak fungsi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata apa? Karena yang tertulis firman itu berguna untuk apa? Ayo baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa lagi kalau salah? Menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatannya baik. Kita perlu tahu firman Tuhan. Dasarnya, basicnya adalah firman Tuhan. Setelah itu kita belajar peka terhadap apa yang Tuhan katakan setiap hari. Bisa nggak Tuhan berbicara kepada kita melalui binatang? Bisa nggak? Bisa. Kalau ada tikus sampai membuat sarang di mana ya? Di kasur, artinya apa? What does God say to you? Bahasa Jermannya itu keprok. Teman-teman yang dari luar Jawa nggak tahu keprok, silahkan tanya yang dari Jawa. Keprok itu kotor. Menurut saya, kalau tidak ada makanan di dalam kamar, tidak mungkin akan ada tikus masuk ke dalam kamar. Tidak mungkin. Kalau tidak kotor di dalam kamar itu, tidak mungkin akan ada tikus masuk kamar. Tidak mungkin. Percaya saya. Kalau tidak percaya, kita buat eksperimen. Ada 2 kamar, yang satu dibersihkan, bersih, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, bila perlu kamar kosong. Yang satu dibuat kamar itu kotor, kamar itu ada banyak makanan. Nanti kita lihat apakah ada tikus yang masuk ke kamar yang bersih atau ke kamar yang kotor. Pasti ke kamar yang kotor. Nah, kalau sampai ada kasur yang dilubangi oleh tikus bersarang lagi di situ, aduh, apa ya kira-kira yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Kalau itu dipost di internet, dikasih judul kasur mahasiswa UNADI dibuat sarang tikus, kira-kira menjadi viral ya? Bisa jadi the best in the world dengan penuh hujatan pasti. Jangan kuliah di UNADI nanti kamu terkena penyakit pest. Penyakit pest itu penyakit karena tikus. Ya, jangan kamu kuliah di UNADI. Apalagi sampai tidur di asrama situ. Bahasa Jermannya Papu. Tahu kotor. Lebih parah lagi kalau mereka mengatakan jangan kumpul sama orang-orang yang tidur di asrama UNADI. Aduh. Pak Duta dan saya pun pasti menangis. Karena orang yang mengatakan siapa atau pimpinannya, jangan dipikir Pak Duta terus luput dari itu. Tidak, saya luput dari itu. Tidak. Saya sudah perintahkan istri saya
Rancang-rancang kasur-kasur yang rusak, keluarin semua, bikin betul. Tapi kita bertanggung jawab untuk masalah kebersihan itu. Amin. Tolong jangan dibersih terkadang. Malu, benar-benar malu. Oke, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa lagi? Tadi saya ngomong Tuhan berbicara kepada kita melalui binatang. Petrus ketika ditegur oleh Tuhan, sebelum dia menyangkal 3 kali, setelah dia menyangkal 3 kali, pakai apa Tuhan? Ayam. Ayam bunyinya gimana? Hah? Coba. Itu ayam Indonesia bilangnya kukuruyu. Tapi kalau di luar negeri, entah bagaimana, mereka tuh selalu mengatakan kokeduldu. Ayamnya luar negeri itu begitu. Benar. Kamu belajar bahasa Inggris, kalau ada ayam berkokok, mesti bunyinya kokeduldu. Kalau di Indonesia, kukuruyu. Betul? Ketika ayam berbunyi, entah bunyinya bagaimana di Israel saya nggak tahu. Mungkin kokeduldu, mungkin kukuruyu. Bisa jadi ayamnya berkata, kasihan ya lu. Mungkin, saya nggak tahu bilang apa ayamnya. Tapi yang jelas ayam dipakai oleh Tuhan untuk menegur Petrus. Betul? Ada seorang hamba Tuhan yang ditegur oleh Tuhan melalui seekor ikan yang gede, ikan yang besar. Siapa dia? Yunus. Betul? Apa lagi? Binatang apa lagi yang pernah dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada manusia? Singa. Singa kasusnya apa? Daniel. Di sini ada Daniel. Tuh, sudah masuk lubang singa belum kamu? Kalau belum, lubang sebelahnya masukkan dulu. Kita bisa tahu itu Daniel beneran atau tidak kalau dia masuk lubang singa. Kalau singanya diam aja berarti dia Daniel. Kalau singanya mencabik-cabik berarti dia yang palsu. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Makanya kita mesti harus dengar-dengaran, punya kuping 2, telinga 2 untuk dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan. Makanya read the Bible every day. Dengan kita membaca Alkitab terus, nanti kita akan dilatih oleh Tuhan kepekaan kita. Bagaimana saya bisa tahu pada tahun 2005 Tuhan perintahkan saya untuk membangun gedung yang namanya Hotel Ibis di Jalan Gajah Mada. Bagaimana saya bisa tahu menjelang 3 tahun hampir selesai pembangunan 3 tahun itu hampir selesai hotel itu, Tuhan berkata kepada saya, jual hotel itu. Dari mana saya bisa tahu kalau orang yang pertama dan kedua bukan pembelinya? Dari mana saya bisa tahu orang ketiga lah yang akan membeli hotelmu? Dari mana saya bisa tahu nanti akan terjual dengan harga sekian? Dari mana? Jadi saya kepingin kalian semua belajar. Belajarlah peka, belajarlah taat kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Kalian ada di sini itu karena kehendak Tuhan. Gak peduli dengan cara bagaimana, tapi kalian ada di sini itu kehendak Tuhan. Saya bisa tahu ada di antara kalian yang sudah daftar ke perguruan tinggi yang lain, perguruan tinggi sana, perguruan tinggi sini, tapi akhirnya kalian mendaratnya di UNAI. Ada nggak? Ada. Ada. Kemarin ada satu anak calon mahasiswa UNAI, ya belum. Hari ini aja dia belum
Tapi ketika saya ngobrol-ngobrol dengan omnya menggerakkan hatinya untuk nelpon ponakannya, namanya Kevin. Dia dari SMA Teresiana. Ya, nanti Kevin akan masuk ke sini dari SMA Teresiana. Kalau nggak percaya nanti lihat. Hari ini tanggal berapa? 19. Lihat tanggal pendaftarannya dia tanggal berapa? Pasti lebih dari tanggal 19. Karena sekarang dia belum daftar. Loh, serius. Tapi kan saya bisa sudah tahu ini. Saya mau sampaikan kepada kalian, saya tahu dia anak ini pasti akan masuk nanti, lihat aja nanti. Saya percaya itu. Dari SMA Teresiana. Saya bisa salah nggak? Bisa. Tapi saya mau belajar. Saya bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Sekalipun saya belum memiliki uang yang cukup untuk menyelesaikan hidup ini, tapi saya yakin dan percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus ini pasti terselesaikan dengan baik. Amin. Kalau kalian mendoakan saya, mendoakan kita semua, ini pasti akan jadi. Ya, barang-barang yang sudah ada AC, ada keramik, ada segala macam. Semua dengan iman. Kalian tidak tahu, dipikir, wow, semuanya sudah tersedia. Saya bukan anaknya Raja Salman. Dan saya nggak mau jadi anaknya Raja Salman. Saya maunya jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Kayak mana? Oke, kita lanjutkan. Kalau Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui segala macam, tapi yang paling penting kita harus dasari dari firman Tuhan dulu, ya. Kita baca Alkitab, kita mengerti. Jadi kalau nanti suatu saat Tuhan berbicara melalui apapun juga, kita akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan kita akan mengerti. Ayat 6 dan 7 luar biasanya dari pasal 3 1 Raja-Raja tadi dikatakan bahwa si Salomo ini orang yang luar biasa percaya. Kenapa? Sebelum dia minta pada Tuhan, dia menyadari akan kekurangannya. Katakan apa ya? Kita lihat ayat yang ke-6 dan 7. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini, yaitu dia sendiri, Salomo. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun apa? Dia sadar aku masih muda dan apa? Belum berpengalaman. Orang yang paling konyol adalah orang yang tidak tahu akan kekurangannya. Sudah salah, gak ngerti kesalahannya, itu paling konyol. Apalagi sudah ngerti kesalahannya, dia masih tetap menjalankan kesalahannya. Itu konyol banget. Sudah ngerti ada lubang besar di depannya, dia tetap masuk. Itu konyol banget. Salomo tahu, aku ini masih muda Tuhan, belum berpengalaman. Dia adalah seorang raja yang menurut saya raja yang mengerti akan kekurangannya. Oleh sebab itu ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta, dan yang diminta itu luar biasanya hanya satu, dan yang diminta itu adalah hikmat. Ini yang saya sampai dengan poin di sini itu saya masih belum mengerti. Kok dia tidak membuat daftar yang panjangnya 3 km seperti yang saya katakan di awal tadi? Minta istri yang cantik, minta istri yang baik, minta kekayaan, minta kemuliaan, minta umur panjang, minta kesehatan, minta kekuatan, apalagi ya kesuksesan, minta jadi orang paling kaya, minta jadi orang yang paling ganteng. Ya, kenapa tidak?
tapi dia hanya minta satu. Dan saya masih belum mengerti sampai di sini. Nanti saya akan kasih tahu kepada kalian kenapa dia minta hikmat. Apakah problem anak muda? Raja Salomo, dia ngerti dia masih muda. Apa problem anak muda? Anak muda itu biasanya kuat secara fisik, tapi secara psikis lemah, secara pemikiran lemah. Pak Guntur, Pak Doko secara psikis kuat, tapi fisiknya sudah menjadi lemah. Coba kalau nggak percaya, Pak Guntur sama Amos saya adu, naik turun apa ini dari sini, terus naik tangga sana sampai lantai paling atas, turun lagi. Coba kuat mana? Saya berani bertaruh 1/10. Kalau Pak Guntur menang, saya kasih 10 kali lipat. Saya jagoin Amos. Percaya saya, Bu Guntur boleh mengatakan Pak Guntur itu orang paling kuat dunia, itu menurut versinya dia. Tapi saya percaya anak muda ini lebih kuat daripada Pak Guntur yang sudah sedikit lebih tua. Benar nggak kira-kira? Pasti. Kenapa tidak minta? Salomo tidak minta sampai nanti aku mau mati pun aku tetap sekuat sekarang. Oh keren kan? Tidak pernah jadi loyo gitu ya. Bayangkan kalau Pak Guntur umurnya 200 atau masih sekuat Amos itu kira-kira gimana? Keren nggak? Saya lihat di YouTube ada orang yang itu hobinya angkat beban begitu, dikasih make up jadi kayak kakek-kakek. Lalu padahal dia masih muda dan dia itu juara angkat besi itu, juara. Oleh ini dibuat percobaan begitu, dibuat make up, dibuat kayak orang tua. Sudah begitu dia bawa tongkat, dia jalan-jalan. Kemudian ada anak muda yang angkat besi gitu di pinggir jalan. Padahal dia ini masih muda dan kuat banget. Terus dia ngomong gini, boleh nggak aku coba angkat gitu? Dipikir kamu tuh kakek, kumisnya aja nggak ada itemnya. Ya semua udah putih gitu. Mau angkat begini malah kuat. Diketawain sama anak muda di sana. Lalu sang kakek ini mengangkat satu tangan. Orang melihat, wow, keren. Setelah diangkat dengan satu tangan, dia lepaskan, diambil yang lebih gede. Anak muda, ayo tanding sama saya. Kuat mana kamu sama saya? Wah baik, mana bisa kamu malah aja ya, badannya gede itu. Wah angkat, bisa, oke, diangkat, bisa. Ayo sekarang kita tambahin, angkat, nggak bisa. Udah nggak bisa, gantian saya, ya angkat, bisa. Tambahin lagi, tambahin silat, angkat bisa, tambahin lagi, bisa. Semua orang kasih tepuk tangan, anak-anak muda di situ kalah semua. Ya terang, pasti kalah. Dia juaranya, mana bisa menang sama dia? Tapi dia pura-pura jadi tua. Kenapa Salomo tidak minta sampai dari aku mati, aku menjadi orang paling kuat dunia? Keren kan? Dia bisa godain anak-anak muda gitu kan? Ya, sekalipun udah tua, rambutnya udah putih semua, mungkin gigi sudah nggak ada seperti yang mau hidup bahagia. Nggak ya, bro ya. Tapi dia hanya minta satu, hikmat. Problem anak muda, dia masih muda, tidak berpengalaman, terus apalagi kalau sininya nggak kuat, biasanya anak muda itu apa? Emosian. Ya kemarin malam kami sekeluarga naik mobil, yang setir anak saya yang paling kecil. Ada mobil di depan itu salah, tidak boleh berhenti di perempatan, dia mestinya nggak boleh belok karena sudah ada tandanya, sudah pokoknya salah lah. Anak saya ini ngobrol, saya diemin aja. Namanya anak muda, biarin aja. Ya, emosian. Dulu saya sama, ya, lebih buruk.
Ini emosian, karakternya belum terbentuk. Kasih, sukacita, apalagi 92 roh, damai, sejahtera, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut, penguasaan dirinya, demam tidak. Buah-buah roh yang muncul.